Shalom, Tuhan dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sebab dia Tuhan yang sungguh baik. Dia Allah yang menyelamatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari dengan iman sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah benar. Amin Tuhan, amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dengan iman katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Kita percaya Roh Allah ada dalam kita, bergerak di hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, amin. Yes, amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih, Dia Tuhan Allah kemenangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan yes. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes, amin. Boleh lebih semangat lagi tepuk tangannya buat Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah hari ini. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan.
Kau yang termanis dalam hidup kami. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Yang menikmati kebaikan Tuhan sama-sama kata. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut hak bertelut menyembah Yesus Tuhan Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, amin. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu. Boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan. Tiada lidah yang tak mengaku Kaulah Yesus Tuhan kami. Yes, amin. Dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari saudara semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan. Sembah Kau ya Allah. Amin. Namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau Tuhan. Yes, amin. Namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Biar semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Biar semua lidah mengaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya.
layak ditinggikan, Dia layak disembah. Amin. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Biar segala kemuliaan, segala pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kau yang termanis, Kau yang termanis dalam hidup kami. Nekalalabaseke, ya, haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu melimpah. Nekalalabaseke, nekalalabaseke, kami sembah. Haleluya. Kau yang kami hormati hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu hari ini menyembah Kau, Kau hadir dan siap melawan setiap kami. Oh haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Raja di atas segala raja. Ya, ya, haleluya, haleluya. Biar setiap kami menyembah Tuhan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan Tuhan. Haleluya. Ya, 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 sembah Dia. Dia layak ditinggikan hari ini. Dia layak diagungkan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Haleluya, saya mau cinta. Mari katakan dengan segenap hati kepada Dia. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Dengan sungguh katakan haleluya, 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 saya mau cinta. Ini komitmen kami Tuhan, umat-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, saya mau. Yang sungguh-sungguhnya mencintai Yesus boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Yang mencinta Yesus, mari angkat tanganmu katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Dengan sungguh katakan saya mau cinta Yesus. Berikan suara-suara tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda
di dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Injil yang berbeda, Yudas dan Barnabas. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Sebab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Allah telah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa salah pesan-pesan Tuhan kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan atau naskah aslinya. Nah, Alkitab telah dikanonkan. Ada 66 kitab yang diyakini sebagai firman Allah. Sedangkan kitab-kitab yang mungkin ditulis sejaman atau hampir sejaman dengan itu, kita tidak akui sebagai firman Allah. Hanya 66 yang kita terima. 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Memang di samping Alkitab ada tulisan-tulisan kuno, terutama abad 1, abad 2, dan seterusnya yang berkaitan dengan praktek kekristenan atau praktek bidat Kristen, sekte atau ajaran yang menyimpang dari kekristenan yang ditulis setelah zaman rasul-rasul. Ini sering kali disebut sebagai apokrifa yang tidak diakui sebagai firman Tuhan karena banyak kesalahan di dalamnya dan banyak pula yang ditulis oleh orang yang mengatasnamakan orang lain. Tujuannya supaya banyak dibaca oleh orang. Tulisannya pun bersifat mistis dan gnostik yang merupakan ciri khas daripada bidat atau ajaran sesat. Contohnya, Injil Thomas itu bukan ditulis oleh Rasul Thomas. Kita tidak tahu siapa penulisnya. Tapi kalau misalnya nih namanya si penulis itu Tukijem, lalu kita baca Injil Tukijem, kan gak ada orang yang mau baca. Maka supaya lebih keren disebut sebagai salah satu murid Yesus, Injil Thomas. Padahal bukan Thomas yang menulisnya. Nah, hari ini kita akan membahas ada 2 penemuan buku kuno yang ternyata isinya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai firman Allah karena merupakan ajaran dari sekte Kristen atau yang justru bertentangan dengan iman Kristen. Yang pertama yang saya mau bahas adalah Injil Yudas. Naskah Injil Yudas dalam bahasa Koptik ditemukan di Alminya di Mesir sekitar tahun 1970-an. Setelah sekitar 1700 tahun berada di padang pasir dalam bentuk manuskrip papirus yang dijilid dengan kulit. Menurut penelitian radiokarbon, ternyata Injil Yudas ini ditulis antara tahun 220 sampai 340 Masehi atau 200 sampai 300 tahun setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Memang tidak diketahui dengan pasti kapan manuskrip asli dari Injil Yudas ini yang berbahasa Yunani mulai ditulis. Tapi yang jelas dari waktu penulisannya, hampir dapat dipastikan bahwa pengarang Injil Yudas bukanlah Yudas Iskariot. Kita tidak tahu siapa dia, tetapi dia mencatut nama Yudas Iskariot supaya orang-orang membaca bukunya yang ternyata berisi ajaran sesat. Nah, isi dan ajaran dalam Injil Yudas mencakup beberapa hal. Kitab ini adalah kitab yang syarat dengan ajaran gnostik. Kata gnostik berasal dari kata Yunani gnosis atau pengetahuan, yaitu ajaran mistik yang berkembang sekitar abad 2 sampai 3 Masehi di sekitar Palestina yang menyatakan bahwa mereka mengetahui rahasia ilahi yang tidak diketahui oleh sembarang orang, termasuk orang Kristen biasa. Dan ternyata ajaran rahasia ilahi itu bisa membawa orang pada keselamatan. Yang pertama, ketika membahas ajaran tentang Allah dan dunia, tulisan ini mencatat bahwa dunia ini bukan diciptakan oleh Allah, tapi oleh demiurgos. Yang dimaksudkan dengan demiurgos adalah dewa yang lebih rendah daripada Allah,
yang disamakan dengan El, yaitu Allah di dalam perjanjian lama, yang sebetulnya tidak boleh dipuja karena dia bukan Allah yang tertinggi. Malah seharusnya dihindari agar kita bisa membebaskan jiwa yang terkurung dalam tubuh ini dan kembali ke alam ilahi, bertemu dengan Allah yang benar. Pembantu daripada El ini bernama Saklas, artinya bodoh. Dan Saklas inilah yang dikatakan sebagai pencipta umat manusia. Jadi manusia menurut Injil Yudas diciptakan oleh si bodoh, Saklas. Pembantunya El atau Allahnya yang juga dicatat di dalam Alkitab. Jelas kita tidak terima pandangan ini. Yang kedua, ajaran tentang pribadi Kristus. Yesus datang ke dunia dengan tubuh maya, tubuh semu. Artinya bukan tubuh beneran terdiri dari darah dan daging. Kelihatannya punya tubuh, tapi waktu diraba gak ada apa-apa, seperti hologram gitu, saudara. Sehingga tidak bisa merasa sakit. Waktu Yesus disalib, pakunya itu tidak sungguh-sungguh membuat dia nyeri. Dia acting saja seakan-akan sakit. Kristus juga dianggap bukan putra Allah perjanjian lama, tapi salah satu aeon atau dewa yang datang dari alam atas sana. Yang ketiga, ajaran tentang keselamatan. Injil Yudas menekankan pentingnya gnosis atau pengetahuan mistik, rahasia, gaib yang membawa orang pada keselamatan. Tapi bukan karena iman kepada Kristus. Jelas ini bertentangan dengan Injil yang kanonikal, yang diakui sebagai firman Tuhan, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kristus menurut Injil Yudas hanyalah guru pembimbing yang menyadarkan bahwa percikan api ilahi atau roh manusia itu terkurung dalam tubuhnya yang harus dibebaskan. Yang keempat, ajaran tentang pribadi Yudas Iskariot. Menurut Injil Yudas, Yudas adalah satu-satunya murid yang diberi pewahyuan rahasia tentang siapa sesungguhnya Yesus. Karena dia satu-satunya dari ke-12 murid yang memiliki percikan api ilahi. Para murid Yesus lainnya justru tidak mengerti Injil yang benar. Murid-murid lain menyembah Allah perjanjian lama, bukan Allah yang benar. Dan karenanya mereka tiada lain adalah para pelayan kesesatan. Maka Yesus meminta agar Yudas Iskariot membantu Yesus untuk membebaskan dirinya dari tubuhnya yang fana. Maka kemudian Yudas menolong Yesus supaya Yesus bisa keluar dari tubuhnya kembali kepada alam atas dengan cara mengkhianati Yesus. Dia menyerahkan Yesus justru sebagai wujud ketaatannya kepada perintah Yesus dan bukan sebagai pengkhianatan. Jadi Yudas sebetulnya adalah pahlawan yang disalah mengerti oleh orang yang lain. Saudara-saudara, jelas ajarannya aneh dan membingungkan. Karena memang bukan Yudas Iskariot yang menulis. Dia kan mati bunuh diri tanpa sempat menulis sesuatu. Injil Yudas ini ditulis oleh penganut bidat Kristen dengan mencatut nama murid Yesus dalam rangka menarik orang untuk mempercayai keyakinan gnostik yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Pada tahun 180, Irenaeus, salah satu bapak gereja yaitu pemimpin Kristen yang dihormati setelah para rasul meninggal, menyatakan bahwa pengarang Injil Yudas adalah kaum Kainit yang mengidolakan figur terkenal jahat di dalam Alkitab, termasuk Kain, Esau, Korah, orang-orang Sodom, dan juga Yudas Iskariot. Mengapa mereka dianggap pahlawan? Karena mereka percaya bahwa Allah perjanjian lama, El, bukan Allah yang benar, yang harus disembah. Sehingga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah perjanjian lama, El, justru mereka tentang. Dan segala sesuatu yang dilarang justru mereka anjurkan. Dengan pandangan yang terbalik ini tidak heran bila mereka menganggap orang yang dinyatakan sebagai musuh Yesus, dalam hal ini Yudas Iskariot, sebagai sekutunya yang paling besar. Dalam hal ini kita harus mengingat teguran Paulus agar kita tidak percaya pada Injil lain seperti yang telah diberitakan kepada kita. Saudara, jadi kita tidak perlu percaya kepada Injil Yudas karena isinya aneh, membingungkan,
dan sangat tidak cocok dengan ajaran Alkitab. Nah, yang kedua yang mungkin lebih populer di Indonesia adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas adalah tulisan tentang kehidupan Yesus yang katanya ditulis oleh Barnabas. Dua naskah tertua ditulis dalam bahasa Italia pada abad 16, berisi 222 pasal. Biasanya saudara kalau Injil yang lain kan cuma 20 pasal gitu ya. Ini 200 lebih pasalnya. Dan bahasa Spanyol abad 18. Injil Barnabas berbeda dengan Apokrifa, yaitu surat Barnabas yang ditulis pada abad kedua. Surat Barnabas pun bukan ditulis oleh Barnabas yang adalah teman seperjalanan Paulus. Tidak. Ada orang yang mencatut namanya pada abad kedua yang menulis surat Barnabas atau kisah Barnabas. Kalau ini lebih mudah lagi penulisannya, saudara. Karena pengantar pada naskah berbahasa Spanyol menyebutkan bahwa penterjemahnya seorang Muslim yang bernama Mustafa de Aranda dari salinan versi Italia yang dicuri oleh Fra Marino dari perpustakaan Sixtus V. Namun bukannya mustahil bila Fra Marino ini adalah seorang Katolik yang beralih menjadi Islam dan mengganti namanya menjadi Mustafa de Aranda, lalu menulis Injil Barnabas ini. Kemungkinan besar Injil Barnabas ini ditulis setelah munculnya Islam sekitar abad ke-7. Karena Injil Barnabas ini sangat berbau Islam. Misalnya menyebutkan bahwa Abraham mengorbankan anaknya Ismail dan bukan Ishak di pasal 44. Anjing lebih baik daripada orang yang tidak bersunat, pasal 22. Kemudian kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, itu ditulis katanya pada kedua kuku ibu jari tangan Adam. Setelah kalimat syahadat itu dilihatnya tertulis di angkasa, itu dicatat di pasal 39. Pasal yang lain 48, 98, 222 menyebutkan Yesus bukan anak Allah. Lalu Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel saja, sedangkan amanat Muhammad untuk segala bangsa, pasal 82. Yang disalib adalah Yudas Iskariot yang wajahnya berubah menjadi wajah Yesus, sedangkan Yesus diangkat ke sorga, pasal 215 dan 218. Nah, inilah yang paling sering dituduhkan kepada orang Kristen bahwa Injil yang kita miliki sekarang sudah dipalsukan. Injil yang benar adalah Injil Barnabas ini. Nah, jelas ini tidak masuk akal, saudara sekalian. Ya, karena para saksi mata pada waktu itu melihat bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, tapi kemudian dia bangkit, menampakkan diri selama 40 hari, lalu naik ke sorga. Jadi saksi mata jelas bisa memberikan keterangan yang lebih valid daripada orang yang menulisnya sekian abad kemudian. Injil Barnabas tidak mungkin ditulis oleh Barnabas, teman sepelayanan Paulus, tapi ditulis setelah zaman Muhammad yang wafat tahun 632, karena dalam pasal 44 ada ungkapan Yesus, "Ya Muhammad, semoga Allah bersertamu dan menjadikan aku layak untuk membuka tali kasutmu." Ini membuat Yesus semacam Yohanes Pembaptis yang memaklumkan kedatangan Sang Mesias. Karena itu Yohanes Pembaptis tidak pernah disebut-sebut dalam Injil Barnabas. Berikutnya, menurut Injil Barnabas, Yesus menyangkal bahwa dialah Sang Mesias, pasal 43. Bahkan di pasal 97 dikatakan bahwa Yesus menunjuk bahwa Muhammadlah Sang Mesias itu. Saudara, jadi pandangan-pandangan ini sangat berbeda dengan Injil kanonikal yang kita percaya sebagai firman Allah. Lagi pula di dalam Injil Barnabas ada berbagai kekeliruan. Sehingga kita tidak bisa menerima Alkitab itu ada kekeliruannya. Alkitab itu mestinya tidak keliru. Jadi kalau ada kekeliruan itu pasti bukan firman Tuhan. Injil Barnabas bukan Alkitab. Apa saja kekeliruannya? Misalnya yang pertama, Barnabas dikatakan adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Pasal 14 ayat 100. Bahkan seorang murid yang dengannya Yesus mengadakan percakapan khusus. Pasal 112 ayat 221. Padahal Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatat hal itu.
Bahkan nama Barnabas baru dikenal setelah kebangkitan Yesus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 dan selanjutnya. Dan saudara yang baca Alkitab mestinya ngerti bahwa Barnabas itu bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Barnabas itu adalah teman seperjalanan daripada Rasul Paulus. Tidak bersama-sama dengan 12 murid Yesus, bukan murid Yesus. Bagaimana mungkin jika ini Injil asli bisa membuat kesalahan yang sangat fatal yang menggolongkan Barnabas sebagai murid Yesus, padahal bukan. Yang kedua, Injil Barnabas menyebut Yesus adalah Kristus. Tapi dalam pasal 96 dicatat Yesus berkata bahwa dia bukan Mesias. Nah, rupanya pengarang Injil Barnabas ini tidak tahu bahwa kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah terjemahan yang berasal dari bahasa Ibrani atau Aram, Mesias. Yang artinya sama, yaitu yang diurapi. Jadi begini, Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, artinya sama yang diurapi. Kalau bahasa Arabnya Al-Masih, Isa Al-Masih. Itu kan pengertiannya sama, hanya bahasanya berbeda. Jadi aneh kalau dibilang Yesus adalah Kristus, tapi Yesus bukan Mesias. Yang ketiga, menurut pasal 3, Yesus dilahirkan pada waktu Pilatus memerintah atas Yudea. Padahal Pilatus menjadi gubernur pada tahun 26 atau 27 Masehi. Ketika Yesus berusia sekitar 30 tahun. Jadi bukan pada waktu Yesus lahir, saudara. Jadi data sejarahnya juga salah. Yang keempat, dalam pasal 20 dan 21 diceritakan bahwa Yesus berlayar menyeberangi Laut Galilea ke Nazaret. Padahal Nazaret itu berada di darat, nggak ada laut, nggak ada sungainya. Dari mana dia bisa menyeberangi Laut Galilea? Saudara, dan dikatakan dari situ dia naik ke Kapernaum. Padahal Kapernaum itu berada di tepi danau, lebih rendah daripada Nazaret. Kalau ditulis dia pergi ke Kapernaum lalu kemudian naik ke Nazaret baru betul. Ini terbalik. Secara geografis juga penulisnya tidak tahu lokasi Nazaret dan Kapernaum dengan benar, sehingga membuat kesalahan yang sangat fatal. Yang kelima, dituliskan pada pasal 40 bahwa Adam dan Hawa makan buah apel sehingga dia berdosa. Menurut Alkitab, dia berdosa karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, bukan buah apel. Hati-hati yang suka apel ya, jangan sampai saudara berdosa. Karena Adam katanya makan buah apel. Jelas ini tidak benar. Kesalahan yang lain dalam pasal 91 dikatakan bahwa di wilayah Yudea ada 600.000 tentara Roma. Hal ini mustahil sebab di seluruh daerah jajaran Romawi jumlah tentaranya tidak melebihi 300.000 orang. Bagaimana mungkin di Palestina saja, di Yudea saja ada 600.000 orang. Dengan demikian kita menolak Injil Barnabas sebagai Injil kanonik atau firman Allah. Rasul Paulus pernah berkata, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Saudara, kita tidak mau menjadi orang yang terkutuk dengan menerima Injil yang berbeda, Injil yang lain daripada Injil yang telah diberitakan kepada kita, ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab itulah satu-satunya firman Allah yang benar. Jadikanlah Alkitab sebagai penuntun untuk mengenal Allah yang kekal dan memiliki keberhasilan di dalam hidup. Tetapi Injil yang lain, Injil yang berbeda, jangan kita percayai, kita harus tolak karena firman Allah tidak mungkin salah. Kalau ajaran-ajarannya banyak yang salah, membingungkan, tentu itu bukan Alkitab. Ini doa saya supaya saudara makin hari makin dewasa secara rohani, sehingga kita juga bisa menggunakan akal budi kita untuk melihat apakah ini benar firman Allah atau bukan. Dan dorongan saya, bacalah Alkitab setiap hari supaya saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu, supaya kami juga dibuka wawasannya. Karena ternyata ada tulisan-tulisan kuno
yang sangat berbeda dengan ajaran Injil, ajaran Alkitab, yang ternyata adalah tulisan-tulisan yang berasal dari sekte-sekte, bidat-bidat Kristen, yang jelas bertentangan dengan kebenaran. Biarlah kami menjadi orang yang pegang kebenaran, bukan memegang dongeng atau kebohongan, kepalsuan. Dan kami percaya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami pada seluruh kebenaran. Jadikan kami orang Kristen yang matang, dewasa, sehingga kami juga bisa menggunakan pengertian kami untuk melihat apakah ini benar ataukah tidak benar. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami pada jalan yang benar. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, amplop biru yang disediakan setiap minggu keempat adalah amplop untuk pelayanan diakonia yang akan disalurkan bagi jemaat Kedoya yang membutuhkan bantuan. Persembahan diakonia yang kita berikan selama ini digunakan untuk memberkati keluarga-keluarga yang membutuhkan sembako. Akan disalurkan juga untuk membantu biaya pendidikan bagi anak-anak dari jemaat yang membutuhkan. Juga disalurkan untuk mengadakan bakti sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudari sekalian. Kiranya kita terus menabur dan memberi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari bergabung dalam doa puasa raya bersama selama 29 hari, mulai tanggal 12 Maret hingga 9 April. Ada beberapa jenis puasa yang dapat Anda pilih sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara sekalian, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan sangat dibutuhkan kekuatan batin yang teguh untuk menghadapinya. Keyakinan jika Tuhan menyertai kita, Dia akan memberikan kemenangan. Ada orang badannya besar, kumis melintang kayak gagang telepon. Wajah security, tapi hati Hello Kitty. Ketika menghadapi masalah, bunuh diri. Aduh. Tapi kalau orang yakin Yesus beserta dengan dia, masalah sebesar apapun, dia pasti akan mengatasinya. Karena di mana Tuhan hadir, di situ mujizat akan terjadi. Apapun masalahmu, jangan takut. Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Mujizat akan terjadi. Tuhan akan memberikan kemenangan
bagi kita yang percaya. Haleluya. Saya percaya kita semua dilawat melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang sungguh memberkati pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami, yang masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati hari ini, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, biarlah Engkau menambahkan berkat dalam hidupnya, sehingga ia semakin dipakai lagi di ladang-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan mengambil bagian pada hari ini, biarlah Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, tim gembala Tuhan, pengurus Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarlah visi misi mereka hanya tertuju pada Engkau. Begitu pula Tuhan dengan bangsa dan negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami akan dan percaya mukjizat Tuhan tidak pernah berakhir dan belum berakhir. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah online hari ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hingga pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan biar setiap di antara kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kepada setiap di antara kita. Kita akhiri ibadah kita dan kita panjatkan berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita boleh mewarnai hidup ini bersama dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Kita tetap berpengharapan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat ini akan menyertai setiap di antara kita, mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, salam sehati.